Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karsidenan Banyumas sebagai bagian dari pemerintahan sipil Jepang yang berada masuk ke dalam Jawa Barat ya, Banyumas ini diundang mengikuti konferensi besar di Bandung. Nah, dalam konferensi itu dinyatakan bahwa pemerintah militer pendudukan Jepang berusaha untuk menolong penduduk atau bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Nah, di situ pemimpin Jepang berpidato dengan segala kesombongannya, ya, bahwa bangsa Jepang adalah bangsa yang terunggul di dunia. Artinya belum ada bangsa lain yang bisa mengalahkan Jepang. Jadi Jepang selalu mengatakan kepada bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia itu tidak boleh takut sedikit pun kepada bangsa-bangsa Eropa, termasuk kepada Belanda, kepada Inggris, ya, atau kepada bangsa yang lain. Karena Jepang sendiri akan mendukung, ya, akan membantu bangsa Indonesia dari rongrongan bangsa Barat. Jadi memang di sini ada semacam kesombongan, ya, orang Jepang yang menyatakan bahwa bangsanya itu adalah merupakan bangsa yang terkuat di dunia. Jadi belum ada bangsa yang bisa mengalahkan. Nah, sebenarnya pernyataan itu merupakan suatu bentuk dari pencarian simpati dari orang-orang pribumi. Jadi sebenarnya Jepang sedang mencari dukungan karena dia juga dalam ancaman, ya, perang Pasifik, ya, atau perang dunia yang kedua, karena dia pasti menghadapi sekutu, ya, dalam perang itu. Sehingga Jepang memerlukan kawan, ya, memerlukan teman, ya, terutama dari bangsa-bangsa yang ia jajah, ya. Jadi ini merupakan suatu kekuatan yang besar dengan menggunakan sumber daya bangsa yang dijajah dan juga menggunakan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu bangsa, ya. Jadi memang Jepang dalam hal perang dunia yang kedua ia menggunakan sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk menghadapi perang di Pasifik. Dan inilah caranya mereka kemudian mencoba mencari simpati sebesar-besarnya dari bangsa Indonesia agar mereka juga tidak merasa berperang sendiri, ya, tetapi karena juga dibantu oleh bangsa yang mereka jajah. Nah, sehingga di situ ada dua keuntungan. Jepang memperoleh keuntungan yang pertama adalah ia akan mendapatkan sumber daya manusia, yaitu tentara yang berasal dari masyarakat yang ia jajah. Kemudian yang kedua, ia akan mendapatkan sumber daya alam yang tentu saja sangat membantu dalam peperangan itu. Nah, sehingga nanti ada ya mungkin seperti tanam paksa, ya, misalnya menanam pohon jarak, gitu ya, dan kemudian juga menanam padi, gitu ya, yang padinya kemudian semuanya diangkut ke negeri Jepang sehingga bangsa Indonesia mengalami kelaparan karena kekurangan pangan atau mengalami krisis pangan pada masa pendudukan militer Jepang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.